Oke, sahabat kreatif dipancarluaskan melalui Jalan Yese Upang Uraya Pro 2 RI Sintang, Pusat Kreativitas Anak Muda. Ya, sahabat kreatif, ya kita masuk di segmennya Numpang Nampang di sore ini. Di Numpang Nampang sore ini juga aku sudah kedatangan sama teman-teman kita ya dari komunitas motor R15. Oke, kita sapa dulu. Ada Bang Roni, Dio sama Erman. Oke, kita kenalan dulu Bang. Oke, selamat sore Bang Yepro dan Oke. rekan-rekan sahabat kreatif. Mm-mm. Saya Roni Ansori, kebetulan di sini sebagai Ketua Korwil R15 West Borneo Chapter Sintang. Oke. Dan kita juga ada Dio. Ya, selamat sore. Saya dari Deprisa. Salam kenal untuk semuanya kawan-kawan di sini. Ya, sahabat kreatif. Dan juga yang terakhir ada Bang Erman ya. Oke, kebetulan ini Bang, yang datang ini salah satu wakil dari koordinator wilayah. Nah, namanya Bang Andrianus Joni, biasanya Oke. dipanggil Bang Aan. Kalau di bikers malah biasanya teman-teman itu kenalnya dengan ayah manggilnya. Oke. Karena salah satu yang senior di R15 West Borneo Chapter Sintang dan sepertinya yang senior juga di Kalimantan Barat gitu. Widih, Bang Aan panggilannya atau biasa Bang dipanggil Aan. ayah gitu. Aan ya. Oke. Kalau untuk Bang Roni, Dio sama Bang Aan sendiri ini sudah lama tergabung di komunitas ini. Kalau saya sendiri mulai tergabung itu dari 2017. Kebetulan waktu itu ada salah satu komunitas bikers kita mengadakan event yang namanya itu Beduk Bikers di Taman Entuyut. Nah, di situ saya pertama kali gabung dengan teman-teman R15 West Borneo Chapter Sintang. Untuk kemudian setelah beberapa lama kita diminta untuk terus sama-sama membangun gitu Di komunitas ini. di komunitas R15. Oke, kalau Dio sendiri gimana Dio? Kalau saya tergabung dari R15 ini 2019. Pas sekali beli motor R15 nih, wah kepengen nih, pengen gabung sama-sama motor yang kayak motor R15 orang gitu kan. Ya, jadi kepo di Instagram, di R15-nya, langsung DM adminnya, terus malam minggunya diajak kumpul gitu. Kebetulan adminnya saat itu siapa? Siapa ya? Bang Herman. Bang Herman yang belum hadir sekarang. Nah, Oke. gitu. Kalau Bang Aan sendiri gimana Bang Aan? Saya bergabung di R15 itu 2019 bulan 8 Agustus. 2019. Ya, 2019. Oke. Sebetulnya ada cerita unik dari bergabungnya Bang Aan ini di komunitas 15 West Borneo Sintang. Bang. Waduh, gimana Mungkin tuh cerita bisa diceritakan langsung sama Bang. Bang Aan? Jadi pada waktu itu saya hobi sekali namanya komunitas. Yang saya lihat itu sudut pandang sebuah komunitas itu tidak ada sisi negatifnya sebenarnya. Yang saya lihat justru banyak sisi positifnya, Bang. Positifnya. Jadi saya mencari gitu, saya mencari komunitas ini kebetulan ya memang karena punya kendaraan, punya unit, saya hobinya ya touring, cari saudara dan sebagainya. Iya. Kebetulan waktu 2019 tersebut ketemu dengan kawan-kawan dekat kantornya Jarum. Ya udahlah, saya samperin gabung gitu sampai sekarang ya sampai seperti ini. Iya. Oke, kalau aslinya sendiri dari mana nih? Bang Roni, Dio sama Bang Aan. Saya asli Sintang, kebetulan lahir juga di Sintang. Saat ini berdomisili di Jalan Masuka 2, Gang Anazirin, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir. Oke, kalau Dio sendiri gimana Dio? Kalau saya sendiri emang dari Sintang kotanya. Dari Sintang ya. Oke, kalau untuk Bang Aan sendiri gimana? Oh, saya asalnya dari Kelam. Dari Kelam. Dari Kelam. Tinggalnya sekarang di Sintang, kerja. Oke, siap. Oke deh, ntar bakalan kita lanjutkan lagi pembahasan kita dan sahabat kreatif. Aku juga masih ya bersama dengan teman-teman kita ya dari komunitas R15. Kalau untuk di Instagramnya sendiri apa? Instagram R15 West Borneo ya, yang di Sintangnya R15
WB_Sintang. WB_Sintang. WB itu kepanjangan dari West West Borneo. Borneo. Oh, oke, siap. Ya, ntar bakalan kita lanjutkan lagi pembahasan kita sahabat kreatif. Tetap stay tune terus buat kamu di Pro 2 RRI Sintang. Akankah kau beriku kesempatan setelah ku pergi jauh meninggalkanmu? Tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku dipertemukan kembali. Tak bisa lebih lama lagi, aku tatap mata itu, tempat bersembunyi banyak rasa rinduku. Ingin ku bahagia bersamamu, akan ku jaga cintamu untuk selamanya. Ingin ku genggam erat hatimu, kekasih, oh tetaplah bersamaku hingga nanti. Dan inilah saatnya ku tumpahkan lautan perasaan cinta pertama. Tak bisa lebih lama lagi, aku tatap mata itu, tempat bersembunyi kisah masa lalu. Ingin ku bahagia bersamamu, akan ku jaga cintamu untuk selamanya. Ingin ku genggam erat hatimu, kekasih, oh tetaplah bersamaku hingga nanti. Ingin ku bahagia bersamamu, akan ku jaga Cintamu untuk selamanya. Akan ku jaga selamanya. Ingin ku genggam erat hatimu, kekasih, oh tetaplah oh tetaplah bersamaku hingga nanti.
Ya, Sobat Kreatif masih temani kamu di segmennya Pro 2 Isu. Masih bersama Yetro dan juga ada Bang Roni, Dio dan juga Bang Aan, Sobat Kreatif dari komunitas motor R15 Sintang. Ya, Bang Roni, Ya, gimana masih semangat Bang? semangat terus kita. Semangat terus gitu ya. Ya, kalau Bang Roni ini kan selaku ketua ya, ketua dari Korwil R15 Sintang. Iya. Itu kalau untuk program kerjanya sendiri itu seperti apa Bang? Kita sebenarnya punya visi misi sendiri ya di R15 Fest Borneo itu. Di antaranya adalah fungsi daripada kita membentuk sebuah komunitas motor itu, yaitu tujuannya satu, Iya. menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Menjadi pelopor dalam keselamatan Iya, berlalu yang lintas. kita kenal biasanya dengan safety riding itu. Wih, keren. Oke. Kalau ada nggak sih Bang, seandainya kan pasti banyak banget kan pengendara-pengendara lalu lintas, khususnya pengguna motor kayak gitu kan, Iya. sering banget mereka juga nggak tahu gitu kan, asal apa sih, asal make aja gitu kan. Iya, iya. heeh. Iya. Ya sebenarnya sih hal yang seperti itu kalau untuk kami di komunitas sendiri kan sebisa mungkin hindari hal-hal yang kira-kira tidak memberikan rasa nyaman kepada pengendara lain gitu ya. Namun biasanya ini terkadang ada varian motor yang sama dengan motor kita gitu. Kemudian cara menggunakannya di jalan itu ya seperti yang kita tahu mungkin dengan knalpot yang besar, sehingga ketika melewati jalan-jalan yang ramai dia, oh ini jalannya enak nih, kita geber aja. Nah, khawatirnya itu nanti yang akan menjadikan apa ya, image-nya berimbas kepada R15 Fest Borneo, Iya. sehingga takutnya nanti masyarakat mengenal, wah ini motor-motor besar ini bikin bising, bikin ribut, nggak ada bagusnya, ngapain sih pada kumpul-kumpul sana sini gitu kan. Itu yang kami khawatirkan. Oke, padahal sebenarnya itu bukan dari komunitas R15 gitu Iya, ya. sekalipun mungkin ada teman-teman yang demikian, itu dari kami langsung sih, dari pengurus-pengurus itu pasti selalu mengingatkan. Iya. Kita di jalan itu punya sama-sama loh, bukan jalan kita, jalan umum. Iya. Kita hargai para pengendara yang lain, pengguna jalan yang lain. Kita selalu mengingatkan. Bahkan biasanya ketika kita kopdar juga kita selalu melakukan kayak razia ya, razia. Kayak ini yang pakai knalpot belum siapa, yang nggak pakai, nggak ada plat nomor polisinya siapa, terus yang nggak ada spionnya siapa, itu selalu kita kontrol. Selalu Sebenarnya dikontrol seperti ya, itu. di anggotanya sendiri. Iya, terlepas daripada nanti ada yang belum mematuhi peraturan-peraturan seperti itu, ya kami semampu kami untuk mengarahkan. Oke. Sedangkan nanti ada penegak hukumnya sendiri yang lebih menegaskan. Oke. Kalau untuk Dio sendiri selaku sekretaris ya di R15. Sekretaris juga, dokumentasi juga. Mm-mm. Ya kalau saya sih paling misalnya kayak buat ya proposal atau apa gitu. Mm-mm. Ke video, ke foto acara-acara yang ada di R15 gitu. Oke. Kalau untuk Bang Aan sendiri gimana Bang Aan? Saya di komunitas ini sebagai penyemangat aja sebenarnya. Sebagai penyemangat. Sebagai penyemangat yang muda-muda aja. Gitu. Tidak lebih dari itu juga. Mm-mm. Cukup menyemangati biar yang muda-muda ini bisa kompak, solid, Iya. mematuhi peraturan juga gitu. Mm-mm. Karena memang di komunitas ini Bang Aan sendiri dipanggil ayah gitu ya. Iya, seluruh Kalimantan Barat ini nggak tahu juga mereka sumbernya ini dari mana kan, masih menjadi misteri juga gitu. Masih menjadi misteri juga. Kenapa bisa dipanggil ayah gitu ya. Oke, kita juga sudah kedatangan sama ini Bang Erman ya. Oke, dan Bang Erman ini selaku humas ya di R15 PB Sintang. Ya, gimana kabarnya Bang Erman? Alhamdulillah baik. Oke, coba. Kayaknya bisa dideketin dikit lagi deh. Oke, gimana kabarnya Bang Erman? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau Bang Erman sendiri aslinya dari mana? Dari Lebak Ubah. Dari Lebak Ubah. Iya. Oke, kalau di komunitas sendiri sudah berapa lama khususnya di R15 ini? Saya dari awal merintis Iya. di Sintang. Salah satu founder di Sintang juga. Oh, Pendiri iya. mana? Oke.
Ya, kalau misalkan di anggota R15 sendiri seandainya itu dari kalangan apa aja sih, Bang? Kita bebas ya, siapa aja yang masuk asalkan sesuai dengan tujuan kita Sama motor juga. tergabung di R15 itu salah satu syaratnya pasti Motor. memiliki unit R15. Memiliki, motor R15 pasti harus punya ya. Kemudian dia siap untuk menjalin silaturahim, persaudaraan, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga. Dipenuhi gitu ya. Ya, seperti misalnya kan kalau yang tertera di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu pada saat pendaftaran wajib memiliki sepeda motor Yamaha R15 ya. Kemudian yang dilengkapi dengan dokumen STNK dan telah memiliki SIM C dari Kepolisian RI. Supaya nanti ketika ada hal-hal yang mungkin ketika berkendara ada razia atau lain sebagainya, ya kita aman gitu. Iya, betul. Yang pastinya surat menyuratnya itu lengkap gitu ya. Bang? Iya, surat menyurat lengkap. Ya, dan sahabat kreatif kita juga selain live di 90,7 Pro 2 RRI Sintang ya, kita juga sore ini live di YouTube-nya RRI Sintang. Dan Bang ini kalau untuk stay anggota atau base camp kayak gitu sendiri kalau di R15 sendiri di mana? Untuk saat ini sementara kita masih numpang sih untuk sekretariat secara resmi yang kita miliki sendiri belum ada. Jadi sementara ini kita masih numpang di kedai Dakustik di Dekra Nasda Galeri Pasar Seni. Nah di situ di sebelah Taman Entuyut. Untuk sementara ini. Untuk sementara. Ya mudah-mudahan kita segera menemukan tempat yang nyaman, kemudian kita bisa jadikan untuk sekretariat tempat yang tetap sih. Mudah-mudahan. Tapi seandainya dapat tempat yang itu sudah di ini apa sih namanya sudah dipikirkan bakalan di tempat mana gitu. Yang pasti tempat itu kita butuh yang space untuk parkirnya luas karena kalau kayak motor-motor seperti ini walaupun mungkin jumlahnya cuma 10, 15 tapi memakan tempat untuk parkir gitu. Oke. Kalau untuk anggotanya sendiri di R15 ini berapa orang? Khususnya di Sintang ini anggota ada kurang lebih 20 lebih ya. 20-an. Iya, 20-an. 20-an. Cuman yang aktif tuh ya bisa dihitung 10 karena kebanyak kesibukan masing-masing Iya, gitu. 10, 15 kadang kalau kita kumpul ya segituan lah. Oke, kalau Bang Roni sendiri selain di komunitas ada kegiatan lain nggak? Kebetulan saya masih kuliah juga. Masih kuliah juga. Sambil bantu ngajar di pondok pesantren. Oke, siap. Dan kalau untuk Dio sendiri gimana Dio? Kalau saya kuliah juga. Kuliah juga? Kuliah juga. Sambil ya sampingannya ngantoran lah. Oke. Kalau untuk Erman sendiri gimana Erman? Saya kerja di kampung. Biasanya yang kayak gitu malah penghasilannya paling. Iya, betul Iya, di banget. kampung Malah udah biasa tuh penghasilannya, banyak. iya. Kalau untuk ayah Aan sendiri gimana nih Aan? Bisa. Kalau saya sih untuk sekarang kerjaannya ya di Sintang ini nyupir sih di Wilmarnya, Oke. distributor minyak gorengnya. Itu kegiatan Sehari-harinya, sehari-hari. Ya, oke. Katanya tadi Bang Aan ada pengalaman unik. Belum diceritain. Gimana pengalaman uniknya? Gimana? Mau diceritakan langsung apa gimana nih? Terlalu panjang diceritakannya itu. Terlalu panjang. Iya. Oke deh, disingkat aja deh. Sebenarnya pengalaman unik saya ini ya dibilang cukup mengesankan gitu kan. Nah, karena saya melihat teman-teman di komunitas R15 ini seluruh Kalimantan Barat ya. Seluruh Kalimantan Barat ini dari berbagai kalangan gitu. Dari berbagai kalangan, dari berbagai usia juga. Iya. Ya kan, dari tidak memilih yang tidak mengenal yang namanya ras gitu kan. Iya. Atau unsur sara, suku, agama dan ras kan. Iya, Tidak mengenal itu gitu. Jadi ini yang saya ingin salutkan dari komunitas ini gitu pribadi. Maka justru karena saya ingin bergabung di sini karena hal itu gitu. Ya termasuk dari Bang Roni tadi ya, guru ya Bang?
Iya. Oke, Bang Roni guru, sedangkan Dio sendiri Mahasiswa. adalah mahasiswa juga. Dan juga Bang Erman ya, Bang Erman dan juga ada Bang Aan. Ya, kita juga tadi sempat ngobrol di sebelum acara numpang-nampang tadi Sahabat Kreatif, katanya banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di komunitas R15. Bisa diceritain nggak Bang? Ya, alhamdulillah sih memang kita selain untuk cuman yang seperti touring, kemudian jalan-jalan, kita juga teman-teman sering banget ngajakin kegiatan yang sifatnya sosial. Ya, seperti diantaranya ketika misalnya ada kita terima berita, ini ada yang butuh bantuan dana. Mungkin kita kan nggak bisa kan keluarkan dana secara langsung. Iya. Kita mungkin biasanya gabung dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan komunitas bikers juga, dengan organisasi yang lain juga. Oke, bagaimana caranya kita bisa bantu nih saudara kita yang membutuhkan. Ya kita turun ke jalan, entah itu di mana spot-spotnya, nanti kita biasa mintain donasi sambil di lampu merah atau di mana gitu. Mungkin dengan tidak bisanya kita membantu secara materi, dengan seperti itulah kita bisa bantu. Oke. Kalau misalkan aku juga sempat kepoin gitu kan di Instagramnya R15 ini ya. Aku di situ melihat ada teman-teman dari komunitas ini, yaitu kayak explore tempat-tempat wisata gitu. Emang ini di komunitas ini emang sering banget ya Bang untuk mengeksplor tempat-tempat wisata seperti itu. Iya sih, memang kita ada agenda khusus, agenda rutin itu untuk touring wisata. Dan salah satu tujuannya emang wisata-wisata yang belum dieksplor ya teman-teman ya. Iya. Ya, masih yang belum banyak orang tahu, itu yang coba kita datengin. Cuman ya yang kira-kira medanya nggak terlalu berat karena Motornya tuh sakit kalau jalan jelek. yang kira-kira kita bisa tempuh dengan motor kita itu kita coba explore. Oke. Kalau untuk sejauh ini di mana aja yang sudah sempat dieksplor dan menurut di komunitas ini bagus banget nih gitu kan? Lumayan ya, kayak di belum lama kemarin kita di Danau Lait. Iya, Sekadau. Sekadau ya. Danau Lait, kemudian di Batu Jatuh, Batu Jatuh, Batu Jatuh Sekadau. kemudian di Bukit Lintang juga sudah beberapa kali, di daerah Melawi. Yang di Bendungan juga itu apa namanya lupa. Ya, di Bendungan, terus Sawah Amos Kelam, salah yang terbaru di tanggal 2 kemarin, tanggal 3 bersamaan dengan peringatan anniversary kita yang kelima, kebetulan kita kedatangan tamu-tamu dari seluruh Kalimantan Barat atau all chapter itu ya. Kita bawa untuk ngadain kegiatannya di sana di Sawah Amos Kelam. Di Sawah Amos Kelam. Untuk kegiatan di anniversary yang kemarin. Iya. Yang kelima. 5. Oke, ntar bakalan kita ngobrol lagi. Dan masih di segmennya Numpang Nampang, Sahabat Kreatif, tetap stay tune terus buat kamu, masih bersama Yopro dan juga bersama dengan teman-teman kita ya dari komunitas R15. So, tetap stay tune terus buat kamu di 90,7 Pro 2 RRI Sintang. Mungkinkah aku yang bersalah? Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Ku temukan senyumku Kembali di matamu. Takkan lagi ku
cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Lama telah lama ku tunggu datang hari ini. Biarlah yang lama berlalu, hati ini kini milikmu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Hanya diriku membutuhkanmu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Lama telah lama ku tunggu datang hari ini. Biarlah yang lama berlalu, Hati ini kini milikmu. cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Hati ini. Ya, masih lanjut temani kamu di segmennya Pro 2 Isu. Masih bersama Yoptro, ada Bang Roni, Dio, Erman, dan juga ada Bang Aan. Temani kamu sahabat kreatif dari komunitas motor R15 ya. Ya, ya katanya tadi kan ini apa namanya dalam ya kemarin itu kegiatan anniversary ya yang kelima Bang. Yang kelima, betul. Oke, itu tanggal berapa? Tanggal 2 Juli Tanggal 2 sampai Juli tanggal kemarin. 3 Juli. Dan aku juga dapat bocoran katanya ada pengukuhan anggota baru juga ya dari anggota R15. Iya, betul. Mm-mm. Iya. Itu buat ataukah setiap ada yang masuk ini diadakan acara khusus atau gimana? Itu nggak setiap ada yang masuk sih sebenarnya Bang. Kalau misalnya kan kita ada yang gabung cuman 1 atau 2 orang, kita nggak bisa langsung adakan. Soalnya kan memakan tempat dan waktu juga. Iya. Jadi biasanya kita setiap tahun itu agendakan berapa kali, misalnya 1 tahun 4 kali gitu kan untuk pengukuhan. Diadakan di bulan berapa dan siapa yang jadi tuan rumah untuk pelaksanaan tersebut kita koordinasikan dengan pengurus pusat juga. Kebetulan kita komunitasnya ini komunitas independen, jadi nggak tergabung dengan yang ada di Jakarta. Pusatnya kita ada di Pontianak, jadi ruang lingkupnya lebih kecil, jadi lebih mudah untuk mengadakan secara langsung, secara bersamaan kita lebih mudah. Jadi kebetulan kemarin itu kebetulan Sintang yang jadi tuan rumah dan bertepatan dengan anniversary ke-5-nya Sintang. Jadi masuk dalam satu rangkaian acara gitu. Oke, siap. Kalau di komunitas sendiri ada nggak sih Bang kegiatan rutin yang memang dilakukan di komunitas kayak gitu, khususnya di R15? Yang rutin pasti ini ya, kurang lebih dengan komunitas-komunitas yang lain juga ada istilahnya kopdar, kopi darat itu kumpul ngopi, kemudian kita ada musyawarah bahas mengenai apa aja yang bisa dibahas di komunitas kita gitu. Biasanya apa aja pembahasan di situ Bang? Atau mungkin ada bakalan waktu ke depan itu Ya, ngadain kegiatan biasanya apa gitu kan? agenda-agenda yang dalam waktu dekat bakal kita laksanain. Kayak misalnya ini kan bentar lagi nih Agustus, mungkin kita mau bikin kegiatan atau event touring kemerdekaan atau gimana gitu kan. Biasanya seperti itu yang kita bahas. Touring kemerdekaan. Iya. Memang di setiap tahunnya memang ada gitu Bang. Kalau di khusus di R15. Kalau sebelum Covid main tuh ada terus sih. Ada terus yang ya? ini ke perbatasan mana itu?
ini Antikong. Di Antikong, Di Antikong juga kita teman-teman ada yang berangkat ke sana ikut turun kemerdekaan dan kegiatannya lumayan ramai itu ya. ya Sampai Indonesia Malaysia juga. Berarti waktu yang COVID kemarin itu sempat nggak diadain atau gimana? sempat nggak ada sama Iya, sekali Pak. kegiatan-kegiatan kayak gitu sangat dibatasi. Sangat Bahkan dibatasi ya. kita kopdar pun nggak berani sampean. Untuk kopdar yang rutinan yang mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali itu kita ngumpul-ngumpul di kafe itu sampai kita nggak adakan dulu lah, kita stop dulu baru nanti kalau misalnya kondisi sudah kondusif baru kita adakan lagi. Juga kita juga terpengaruh gitu. Terkena efek dan dampaknya juga dengan adanya COVID kemarin itu. Oke. Ya kalau di komunitas di Kalimantan Barat sendiri khususnya di R15 itu di setiap daerah memang ada atau gimana? Kebetulan saat ini sudah 11 11 chapter ya. Sudah 11 chapter itu hampir seluruh kabupaten sudah ada. Dan kebetulan dalam waktu dekat ini insya Allah kita dari pengurus pusat juga mau membuka chapter baru lagi di Badau. Di Badau. Iya, Badau mau buka chapter lagi. Jadi chapter ke-12. Dan Sintang itu termasuk yang kedua. Chapter yang terbentuk kedua setelah Pontianak. Setelah di Pontianak. Iya. Sintang habis itu Setelah Sintang itu Sanggau Sanggau. di Sanggau. Jadi panjang sih, ada historinya sendiri sih Bang kalau mengenai terbentuknya R15 juga. Kalau untuk pengukuhan kemarin di mana Bang? Pengukuhan keanggotaan kemarin itu. Pengukuhannya kita adakan di Sawah Amos itu, Amazing Kelam. Di Sawah Amos. Iya, Amazing Kelam itu. Itu berapa orang? Itu pesertanya 14. 14 dari daerah mana saja yang di Yang dari Semitau itu ada 7. 7, kemudian dari Sekadau ada 5 ya. Kemudian dari sisanya dari Sintang. Ya aku juga belum nanya nih apa sih namanya kemarin itu bisa tergabung di komunitas R15 ini memang kecintaannya di motor R15 sendiri atau gimana? Kalau untuk Bang Aan sendiri gimana? Bang Aan diam aja nih. ngurus apa dia Lagi nyimak ya Bang ya? Lagi nyimak aja nih. Ini ya, kita ini kan saya tertarik dengan komunitas, memang sudah saya jelaskan di awal ya. Banyak nilai positifnya pasti. Banyak nilai positifnya. Tapi dari pandangan masyarakat umum yang saya lalui selama ini, yang saya lihat selama ini, sejujurnya mereka masih mandang itu sebuah komunitas itu geng, Pak. Bahkan paman saya sendiri aja masih nyebut saya geng motor. Saya tapi saya nggak apa-apa. Beliau padahal orang berpendidikan juga sih. Nah, tapi ya bagi saya itu mungkin lumrah kan kalau panggilan sebuah komunitas itu disebut geng gitu kan. Padahal kita ya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar di komunitas itu banyak sekali gitu. Ketaatan-ketaatannya dan lebih banyak lagi lah yang ibaratnya tidak perlu kita sebutkan, mungkin di sini terlalu banyak namanya peraturan kan, tapi saya ngambil garis besarnya saja. Ya contoh baju aja. Ya kan? Baju itu tidak bisa kita pergunakan di tempat umum, di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Contoh nih mungkin tempat hiburan nih. Atau diskotik nih, tidak boleh dipakai. Kalau ada yang melanggar hal tersebut, ya sanksinya berat sekali itu. Nah, gitu Pak. Nah, jadi kalau dibilang komunitas ini mungkin sebagian orang ya, mungkin ugal-ugalan itu wajar lah, ya kan. Tapi kalau mau dilihat secara globalnya, pengendara motor di Sintang ini yang ugal-ugalan ini sebenarnya bukan dari komunitas saja, Pak. Bahkan bukan dari komunitas. Bukan, saya lihat itu bukan. Yang di BI itu bukan anak komunitas itu. Saya berani pertaruhkan dengan harga diri saya juga saya berani. Iya kan? Karena memang dari komunitas ini kan yang jelas logo komunitas ada, semuanya ada, ya kan. Tapi kan ini kan ya mungkin teman kumpul-kumpul mau hobinya sama ya kan, balap ya, terus ngumpulnya di tempat yang itu kan. Jadi deh kan begitu. Ya. Kalau untuk Bang Erman sendiri gimana Bang Erman? Kalau saya yang pertama hobi lah, yang jelas. Yang kedua ini karena mencari saudara. Karena di komunitas kan bisa saling tukar pendapat, tukar pengalaman, jadi lebih luas lah jangkauannya. Ya. Kalau untuk Dio sendiri gimana Dio?
Ya kalau saya sama juga kayak Bro Erman, untuk hobi sama ingin tahu tentang motor R15 itu gimana lagi bisa dimodif atau gimana gitu. Iya. Ya. Oke, bisa berbagi cerita banyak hal juga ya Mas Iya, Dio ya. benar. Karena di komunitas itu juga yang pastinya ketika tergabung di komunitas itu semuanya juga sudah menganggap saudara gitu ya. Iya, Bang? benar. Oke, kalau untuk Bang Roni sendiri gimana? Kalau saya malah sebenarnya tergabung komunitas ini nggak sengaja ya bang. Jadi baru beli motor gitu kan, wih seneng pakai motor baru gitu. Jadi kan biasanya kalau sore-sore pakai motor baru itu seneng keliling-keliling. Nah dulu itu di Kopel masih rame, jadi suatu sore saya jalan pakai motor ini keliling lewat Kopel. Kebetulan kok ada banyak motor-motor yang mirip dengan punya saya nongkrong di situ, parkir di apa namanya, dibariskan di Kopel situ kan. Saya lewat lah, kebetulan ada yang manggil Roni gitu. Saya pikir kok ada yang kenal nih motor-motor kayak gini. Ya kebetulan ternyata ada temen juga di komunitas itu. Jadi saya ditawarin, ayo mau gabung dah. Apaan nih? Ini, gabung apa ya? Ikut ini klub kami ini. Klub apa nih? Ya klub motor. Saya penasaran, saya awalnya takut bener. Dengar-dengar katanya apa anak-anak motor itu geng-gengan, suka apa drag-dragan, terus apa ya namanya balapan. Itu saya awalnya ngeri ya, bener-bener ih saya salah jalan nggak ya saya ikut komunitas kayak gini. Awalnya saya berpikir seperti itu, salah jalan nggak ya saya udah masuk komunitas kayak gini. Kemudian seiring berjalannya waktu lah kok nyaman teman-temannya gitu, teman-temannya kok enak diajak bergaul, nggak sama sekali tidak memberikan batas. Iya. Jadi mereka ya kamu itu saudaraku, aku ya saudaramu. Ketika dia punya masalah dia cerita ke saya punya masalah ya silakan mau cerita ya nanti didengarkan kayak gitu. Jadi ternyata jauh dari seperti yang saya pikirkan. Saya yang awalnya mengira mereka itu sering seneng balapan, kemudian kebut-kebutan di jalan, ya tergantikan dengan asumsi saya ternyata mereka itu sangat welcome dengan orang lain gitu. Iya, oke. Kalau misalkan pikiran kita nih, di pikiran kita orang awam gitu ya, untuk di komunitas sendiri, pernah nggak sih dicap negatif gitu, misalkan, oh dia nih komunitas motor pasti playboy nih, misalkan seperti itu. Itu udah pasti tuh, Pak. Pasti itu. Nah, gimana cara kalian menepis itu semua? Gimana Ini caranya? kayaknya kalau teman-teman malah pada seneng nih. Kalau saya alhamdulillah udah punya istri ya. Oke. Kalau Dio sendiri gimana Dio? Ya banyak sih kalau bilang anak-anak cewek misalnya kayak wah anak motor nih fuckboy gitu kan, bad boy gitu kan. Ini kalau kayak motor nih pasti mau nih cewek-cewek gini. Ya sebenarnya malah untuk saya seorang nggak mau bawa cewek ke motor itu karena sakit gitu. Capek ya. Capek, sakit lagi. Ih, parah sakitnya gitu. Jadi itu sebenarnya enggak lah. Enggak semua motor tuh fuckboy bad boy gitu. Oke. Dan untuk kalau Bang Erman sendiri gimana Bang Erman? Kalau menurut saya ya saya cuekin saja lah mereka mau ngomong apa. Cuekin aja. Iya. Kalau untuk Bang Aan, gimana Bang Aan? Kalau ini kan yang di temanya kan yang tadi pertanyaannya bahas apa fuckboy ya. Anak motornya dikenal dengan playboy, fuckboy ya, kata-kata anak zaman now ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari fuckboy atau playboynya, ya dilihat komunitas ya. Kalau dibilang motor kita ini atau anggota-anggota kita, saya sangat tidak menerima gitu. Karena kalau dilihat pun Pak, ya secara garis besarnya tidak di komunitas pun kalau mau playboy ya playboy gitu kan. Iya, betul Bang. Iya kan? Emang anak R15 saja yang playboy gitu kan? Ya kan? Tidak harus di R15 juga kalau mau playboy ya bisa, karena itu kan sifat dengan ya apa? Semuanya kan tergantung dari kitanya juga gitu. Kepribadiannya masing-masing. Kepribadiannya masing-masing gitu. Oke, kita udah di penghujung acara, dan untuk agenda terdekatnya apa nih Bang? Saat ini yang sedang berlangsung itu kita ikut event Yamaha Day. Itu diadakan langsung oleh Yamaha Indonesia untuk Yamaha seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kemarin Sintang itu dapat
undangan dari YRFI Kalbar, Yamaha Federation Kalbar itu untuk mengikuti event tersebut. Ya mudah-mudahan itu acaranya bisa berlangsung dengan lancar, ya. Amin. Bisa berjalan dengan baik juga dan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kembali kepada kita semuanya. Oke, siap. Sukses terus buat Bang Roni, Dio, Erman dan juga Bang Aan. Oke, terima kasih. Amin, amin. Semoga untuk urusan-urusan kedepannya apapun urusannya di komunitas R15 ini yang pastinya juga hal positif yang bakalan dilakuin. Semoga selalu sukses. Amin, amin. Oke, sukses semua untuk urusan semuanya ya. Dan sahabat kreatif untuk di segmennya numpang nampang di sore ini juga harus berakhir karena memang waktunya juga sudah habis nih sahabat kreatif. Ya, terima kasih juga buat kamu yang tetap stay tune bersama kami di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.